Orang yang bilang, gimana untuk cari yang terbaik? Ya kumpullah dengan orang-orang yang terbaik. So, environment-nya yang merubah aku. Jadi aku kumpul dengan orang-orang Vietnam yang refugee. Kerja tiga shift, number one. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, yang paling menarik untuk dikulik itu adalah nomor satu. Ketika orang itu ada di pucuk yang tertinggi dalam kehidupan, atau yang kedua, ketika ia berada di titik terendah terbawa dalam kehidupan. Nah, hari ini di Good News Program kita akan menampilkan seseorang yang very special and suatu kehormatan yang luar biasa untuk Good News Program menampilkan beliau karena beliau ini putra daerah tetapi going global dan bahkan menjadi satu fenomenal. We present you Iwan Sunito. Terima kasih. Wow. Welcome back. Ya, reuni lagi. 10 tahun loh Pak Iwan. 10 tahun. Terakhir kita ketemu ya. Ya, wis ngomong Jawa suwe ya. Ya. Enak. Suwe ora jamu. Campur ngomong-ngomong Jawa boleh. Boleh. Nanti kita makan rujak cingur bareng-bareng ya. Mantap. Pak Iwan ini orang Surabaya tetapi dibesarkan di Pangkalan Bun ya. Iya. Beberapa kali saya sempat ke Pangkalan Bun loh. Oh. Pernah khotbah di sana, terus ada gereja yang kami bangun di Pangkalan Bun. Oh. Iya, dan Pangkalan Bun ternyata banyak tempat konservasi orang hutan ya. Ya. So, pernah berteman dengan orang hutan nggak waktu itu? Benar, biasa di belakang rumah kita kan. Oh, banyak di ya? Tanjung Puting kan juga ya. Iya. Do you see my house? Lihat rumah kita nggak ya? No, I did not. Yang blue house with Probably I sebelahnya rumah saw tapi wallet. aku nggak. Oh, I took Sebelahnya- a picture, I sent it to you. Oh Remember? iya, oke. That was my day. Iya. Iya. Oke. Iya, aku foto terus kemudian aku Kirim Pak Iwan, kayaknya. aku di Pangkalan Bun nih. Di Pangkalan Bun. Ingat nggak? Hey Pak Iwan, you know where I am today? I'm located in front of your house in Pangkalan Bun. It's a very nice place, so I got here. So all the best to you. We are going to make over a church here and we made one already and praise the Lord. God bless you Pak Iwan and team. Di belakang kan ada gereja gitu kan? Iya. Belakangnya gereja GBI gitu kan? Iya, on a Pak still, Abdi right? Saputra punya uncle, Pak Yeah, Yosia punya uncle. that exactly. Wow. Iya. Pada saat ya rame kan semua airnya apa coklat gitu sekarang. Betul, dan itu sekarang udah hot market property loh, waterfront. Oh, on top of water katanya. Kayaknya punya kita on top of the water itu udah nggak laku deh. Karena rumahnya udah pada hancur semua. Iya. Orang-orang udah pada pindah dari daerah yang namanya Kampung Raja Seberang. Iya. So they call yang orang-orang yang migrate Iya. dari China ke Indonesia diberikan satu daerah itu yaitu di atas air itu. Yeah, but it's beautiful. Kapan terakhir ke Pangkalan Bun? 5-6 years ago kali bikin movie itu di sana. Oh, waktu Lalu kita itu Borneo to Bloomberg itu. ada interview live story waktu itu, Wow. and then setelah itu kita ke Tanjung Puting. It's different kan. Zaman dulu kan kita pakai getek kan, Iya. ngayu kan. Zaman sekarang kan pakai speedboat ya. Very dangerous Berarti gitu. mesti ke sana bawa jet ski dong. yang lucu tuh di Pangkalan Bun satu-satunya pesawat yang stewardess-nya akan berkata begini. Terima kasih untuk terbang dengan apa ya pesawat itu saya lupa. Merpati. Gitu. Merpati atau apa Iya. gitu. Borat. Mohon katanya, jangan pelampung penyelamat hidup dibawa pulang. Buat berenang. Karena wow, this is the only flight seluruh dunia yang pelampungnya nanti dibawa pulang buat renang gitu. Iya. It was just so cute. Sampai sekarang memang banyak airline di Indonesia yang masih ngingetin itu pelampung nggak boleh dibawa Nggak boleh pulang. dibawa. Oh, bukan cuma di Pangkalan Bun doang. bukan. Itulah keunikan That was so Indonesia gitu ya. Yeah, and then I said to my wife, dia bilang, aman nggak ini? Aman nggak? Dia bilang, oh aman katanya. Dia bilang, nggak ada buaya? Nggak ada. Begitu kita naik geteknya kan, and it was quite, cukup sama air kan mepet. Ya. Betul. Lalu dia bilang, aman kan nggak ada buaya ya? Oh Pak, barusan kemarin ada yang tenggelam lalu dimakan buaya. Oh my God. Mana going? I said it's okay, it's safe. Iya. Karena ada aku anak sini kok. Baunya udah cium bauku gitu ya. Buayanya jadi jinakkan. Umur berapa Pak Iwan di Pangkalan Bun waktu itu? Lahir Surabaya kan, Ya. lalu bawa sampai sana sampai SD. Jadi 12 tahun di Pangkalan Bun. Berapa tahun, sorry? 12 tahun. 12 Dari tahun. 66 sampai 12 tahun berarti 78.
Papa waktu itu merintis bisnisnya kan di sana dari orang Bangkalan Bun, merintis, ngerjain sirap, plywood, perkapalan. Nah, itu dia bangun hubungan dengan orang Korea, Malaysia, Singapura untuk timber logging gitu. Setelah itu 12 SMP saya sudah di Surabaya. So 12 tahun Bangkalan Bun, 6 tahun Surabaya, sisanya more than 40 odd years di Australia. Di Australia. Waktu di Pangkalan Bun itu pasti punya best friend dong. I think I do ya, cuma aku ingat nggak? Kalau sebutin aja 1, 2 atau 3 nama mungkin orangnya nonton. Kayaknya cuma yang my best friends are my family members, kayak misalnya Rudy Halim dari Pangkalan Bun, my cousin, atau Pak Hamdani, anggota MPR kita di Jakarta itu. Aku ingat sama mereka sampai sehari ini menjadi teman. The other one is my best friend yang dari my cousin, yang satu lagi. But I have lost touch sama dia udah bertahun-tahun gitu. Siapa tuh namanya? Aku panggilnya Cingyan gitu. Cousin gitu. Dan anaknya in the future bertahun-tahun lagi sekolah ke Australia gitu. Nice. Banyak yang dari Australia, dari Pangkalan Bun waktu saya pelayanan di sana. Itu mereka pada feel inspired, lalu banyak sekolah ke sini gitu lah. So I have a chance untuk punya kesempatan mentor mereka. Nice. Sekarang mereka balik ke Pangkalan Bun, jadi raja bisnis di sana lah. Some of them do well gitu. Menariknya di situ. Tapi aku nggak ingat total. But it was ingatnya cuma jalan dari rumah mesti seberang sungai, lalu jalan kaki ke sekolahan. Setelah saya sekolah harus ke tokonya Papa, lalu di kantor Papa sampai jam 4, jam 5 sore baru pulang ke rumah lagi gitu, tiap hari gitu. Right. Ini aku waktu itu bawa fotonya, bukunya Pak Iwan ke Pangkalan Bun. Ini foto di Pangkalan Bun nih. Jangan-jangan ini di rumahnya Pak Iwan ini. Jadi gereja ini. Bisa ada Blue House. Apa tokonya Papa ya? The Blue House. This is the Blue House. Oh, that's it. Right? Wow. That's a nice photo. Fotonya bagus banget. That's your house. That's the Blue House. This is my dad. Next door kan rumah Wallet kan? Aku nggak tahu. Siapa yang sekarang tinggal di sana? No one. Ada orang jagain kan. Kalau nggak dijagain kan mereka pada masuk dari bawah, digrogotin itunya, dipotongin. Jadi lama-lama rumahnya kolaps dari dalam. Karena yang dicuri adalah tonggak-tonggak di dalam gitu. Jadi mereka grogotin di dalam, jadi taruh orang di situ. Tapi kebanyakan rumah-rumah di situ pada udah banyak yang nggak ditinggalin gitu. Sayang banget gitu. Kupikir itu kayak Bergen. Kayak di Eropa itu loh, yang rumahnya yang kayu-kayu semua yang kuadrat meledak gitu. One moment in time, Crown Group is going to go. Well, I like to, tapi lucunya begitu mereka tahu saya yang mau masuk, harganya 3 kali lipat. Makanya teman saya Pak Paham tadi bilang, secara tor kita bilang, no Iwan, jangan you yang masuk, gua yang maju aja dah katanya. Karena begitu kamu datang langsung bisnis mindsetnya orang Pangkalan Bun hebat. Iya, betul. Sipuannya hebat. Langsung gitu. jalan sipuannya. Jalan gitu, jadi nggak bisa dikerjakan. Tapi rumah itu udah, it's actually worth not much gitu, nggak convenient kan? Iya. Karena zaman dulu was the place for all the keturunan Chinese, Tionghoa di situ, tapi dan bisnisnya across the road. Sekarang semuanya di main roadnya lah, di main place gitu. Sudah itu kalau dibikin resort asik ya, Maldivnya Indonesia gitu. Agak susah sih karena itu laut sungainya keruh. Sungainya keruh, lalu lumpur. Susah banget gitu. Tapi sekarang udah ada bridge cross kan sudah ada hotel bintang 4 di sana. Ada yang di seberang itu kan. Zaman kita kan sudah nggak ada listrik kan. And I remember when I was small, we don't have electricity kan. Really? Pakai Petromax ya. Yeah, Setelah itu ada generator kan. And kemarin waktu ada postingnya yang podcast itu dengan dengan Mary itu, ada juga yang bilang, oh ini papa saya kerja sama papa kamu Pak Iwan katanya. Wow. Dia bilang aku bilang zamannya kita tuh minum Coca-Cola aja luxury kan. Dia bilang saya ingat katanya kalau minum Coca-Cola makan makanan yang luxury itu biasanya di rumahnya bos Pingkuan katanya Papa. Pingkuan. My dad's name. Tiap akhir tahun Papa selalu
opening the house gitu untuk semua orang. So he was the leading businessman gitu. He was actually quite smart. Wow. He's actually very smart gitu. He's a smart man gitu. Jangan-jangan kalau Pak Iwan nggak pindah ke Australia, jangan-jangan jadi DKI 1 deh. Kayak Ahok gitu ya. Kayaknya. Well anyway, Pak Iwan, what a nice ini ya, memory, a sweet memory ketika kita dengar ini semua gitu. Dan tapi pertanyaan ini yang pertama, at what point kalau misalnya kita ada orang yang lagi nonton mau belajar, Pak Iwan bisa sampai ke Sydney and become who you are today, sampai tahap apa tempat itu akan merasa terlalu atau dirasa terlalu kecil sehingga kita harus mutusin, gue nggak bisa dari sini, gue harus move on. Interesting. I actually never planned that, Daniel. Itu malah orang tua yang merencanakan. Ya. Kayak papa yang sudah mikirkan bahwa Pangkalan Bun bagus, tapi Surabaya lebih bagus. No matter how good sebagus-bagusnya Surabaya, menurut dia Sydney lebih bagus gitu. Cara berpikirnya Om Pingkuan gimana waktu itu? Jadi menurut dia adalah go for a big world. Karena mungkin dia orang Pangkalan Bun yang sekolah di Surabaya, kembali Pangkalan Bun menjadi berhasil yang one of the biggest ya, if not the biggest businessman. Jadi raja di sana. Not so wealthy, tapi ukuran itu ya dia orang nomor satunya lah, satu atau dua lah gitu ya. Ada satu tangga kayaknya juga sangat hebat banget bisnisnya gitu. Jadi dia mungkin melihat education, seeing new world, melihat dunia yang baru itu penting banget gitu. Jadi dia sudah siapin gitu untuk sekolahnya kita, bahasa Inggrisnya kita. Jadi he was investing for our future. Jadi menurut saya kalau orang bertanya, did you think about it? No. It's like ada yang berkata bahwa some greatness are born, some greatness are you are being pushed to it. So it was me being pushed ke Surabaya. Surabaya nggak naik kelas, dikirim ke Australia lagi. Nggak naik kelas tapi malah dikirim ke Australia. Ya kan? Jadi kan menarik ya. It's like just amazing how parents who don't give up. Wow. Itu yang mama yang selalu bilang tiap tahun sudah hampir nggak naik kelas bilang pasti bisa lebih baik lagi. So that was really a seed of faith yang kalau kita di gereja sering bicara soal speak life ya, bicara dengan kehidupan. She was not a Christian, bukan orang Kristen, tapi always speaking life. Wow. And then I go to Surabaya. No, I had an accident di Bali sebelum ke Australia. That accident changes me. Jadi musibah yang menjadi satu mujizat in my life. Menyadari mungkin ya, karena kalau enggak gue udah harusnya lewat nih gitu. Kayak dapat kesempatan kedua gitu. It's like sebelumnya kan bilang, ini kok goblok gitu. Orang Surabaya lagi goblok kan gitu. Itu kan wah teler gitu ya. Betul-betul. I was just really I don't know what. I was actually doing well, tapi kadang-kadang kita kayak Bill Gates berkata bahwa success is a lousy teacher. Guru yang jelek sukses itu karena mengajarkan orang yang pintar menjadi merasa bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Itu sukses is a lousy teacher because it seduces. Seduces adalah membuat orang terbuai-buai that cannot fail gitu. Tahun pertama waktu aku ke Surabaya, I did quite well. Setelah itu turun. Setelah itu habis-habisan gitu. So interesting, like SMA kelas 2 tabrakan, aku pikir there must be a greater purpose. Nah, ini paradigma shift. Yang menarik bahwa paradigm cara berpikir ini yang merubah my future. Sebelumnya pikir, ya udahlah orang lain pintar, kita nggak harus pintar. Now I said, I want to be the best I can. There must be a greater purpose. So a sense of that destiny, a calling, yang yang baru awaken to say, wow, I could have been dead, gitu kan. And I'm not. There must be something greater. True. And that's what they said kan, bahwa kalau kita mau merubah secara incremental, sedikit-dikit kita rubah sistem kita kerja. Tapi kalau kita mau berubah secara drastis atau exponential, kita harus berubah cara kita berpikir. Cara berpikirnya. Di mana where we say, no we can do it. Sebelumnya, no I can't do it. Henry Ford yang berkata bahwa you think you can, kalau kita berpikir kita bisa, kita benar juga. Tapi kalau kita berpikir kita tidak bisa, kita juga benar. Both are right. It's paradigm that says we can invent it, or we can't, or we can do it. So I said I can. Aku tidak bisa berubah menjadi orang yang bisa.
aku pasti bisa. Not bisa lebih baik dari orang lain. I just want to be the best I The best can. that you can. Yeah, that's very important ya, karena banyak orang yang ingin menjadi yang terbaik dengan cara mengalahkan semua yang lain. Tapi perlu diingat bahwa tadi interesting Pak Iwan bilang bahwa I want to be the best I can. Ya, maksudnya itu saya yang versi terbaik. Nggak, jadi berpacu dengan diri sendiri. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, bukan dengan orang-orang lain berpacunya gitu ya. Benar, ya. It was that shift yang waktu sekolah. Jadi akhir-akhir ke Australia, I have this almost kayak faith ya, kayak iman bahwa and that I can do it gitu. Udah, and you put the hours. Jadi a lesson dalam hidup bahwa big dream selalu big action. Medium size dream, medium action. Small dream, small action. No dream, no action. No action. Wow. So I have small dream, actionnya kecil. When I change my mind untuk dreamnya gede, it changes the way that I think. Yeah. Gitu. What were you dreaming of at that time? I just want to be the best in the uni. And aku mau lulus dengan yang terbaik gitu. And then that's a vision kan. True. Did you do it? I did. Wah. Matematikaku yang dulunya berantakan, I become the best. Wow, amazing. Now, it wasn't, aku karena visi itu akhirnya mencari jalan kan, kayak orang mau ke satu daerah, sudah tahu jelas tujuannya, the next step is easy, karena the provision always follow vision kan. Yeah. Kalau udah ada tahu goalnya kemana, it's a matter for us to find how to get there. How do you, orang yang bilang gimana untuk cari yang terbaik? Ya kumpullah dengan orang-orang yang terbaik. So environment-nya yang merubah aku. Jadi aku kumpul dengan orang-orang Vietnam yang refugee. Kerja tiga shift. That's amazing. Number one. 3 shift. Yes. Gila ya. Now, Gak tidur dong. yeah, but that was the key. Practice makes perfect. And maksud saya gini, karena dia kerja 3 shift, cara dia bekerja jauh lebih cepat daripada orang yang tidak latihan. Efektif karena he's doing it. Dia harus menemukan metode yang paling efektif. Bagaimana belajar ini lama-lama, like anything, practice makes perfect. Begitu latihan. Kayak ke gym nih. Ya, like beban gym atau beratnya main udah enteng nih. badminton lama-lama terbiasa lama-lama you practice this, you do this, like musician kan, sama you just have to practice it. Now, my son Sam dulu sebelum ke US, and I challenge him untuk sekolah ke US gitu. Tapi aku bilang kalau ke US, it has to be the best school gitu kan. Wow. Jangan sekolah. Kalau di Australia, I can teach you everything when you come back. But I don't know what I can teach you from US. Go to the big world gitu kan. Wow. So what did he now? And then he did a course untuk karena USA sistem trainingnya degree-nya lain dengan Australia. Yeah, true. Because of that, dia ambil tutorial lain dengan guru yang lain, bukan dari sekolahnya dia, doing exactly similar thing, tapi untuk passing the US test gitu. Untuk bisa to get into the top 10, top 15, you have to be the best lah ya. Anak yang 70 mark, now he's smart, right? But dia cuma anak-anak yang 70% ranking gitu. Last year di sekolah high schoolnya dia selesai 99.6. 99.6. Yes, top 7 of the school. What was that? It was practice that makes perfect. Sama dengan aku lah. Waktu habis nggak naik kelas, tutorial, belajar dengan guru yang dulunya sangat-sangat sangar ya, orang Surabaya ngomongnya sangar atau ngeceng ya. Ngeceng, sentimen. Sentimen gitu. Ini kok di investasi orang tua kok bodoh. But I did tutorial with him, and I found it, wow, I'm learning. So now I learned that slow is fast. Slow is fast. In other words, bahwa do it again and again and again. Jadi aku sekarang lagi hobi foto, mau belajar foto kan, and Photoshop gitu. So I said simple training. There's no magic to this thing. Diajarin, kita coba mendengar. And I said, okay, let me do it. The chance, kemungkinan pasti kita lupa. Langkah pertama, oh ya, do this one ya, press ini ya. Oke. Kedua kayaknya ini ya. Ketiga apa ya tadi ya? Lupa. Right? But let me do it. No. I do it. Jadi aku in business, in everything now. Orang lagi presentasi, aku bilang, komputernya aku pegang ya.
Aku yang kerjain Excel-nya deh. Let me move ini ke sini, ini ke sini, ini ke situ. In 1 hour, I'm a lot faster dan aku dengar 10 kali. Sama dengan kita ke satu kota ya, dalam hal kita naik mobil kemana pakai ke Jakarta. I will never remember Jakarta. Sama dengan Los Angeles. Tapi kalau aku yakin, kalau aku jalan kaki kayak di Los Angeles itu hari di city-nya, aku jalan, now I remember everything. I remember the road because slow is fast. The doing things, True. This is where I think it's the doing thing that changes me. Ya. Jadi aku sekarang learning to teach my people in the doing things. Ada satu buku yang ditulis oleh Daniel Coyle that says that talenta is not born, but grown. I do believe talent is born, but it needs to be grown. Ya, talenta itu harus dikembangkan. Yeah. Ya contohnya kayak pesawat terbang. Contohnya dia berkata begini. Imagine this for a moment, kita pikir ya. Kalau seseorang itu stewardess-nya udah sekarang, beginilah caranya memakai pelampung safety. Yeah. Okay, you picked it up from somewhere, the side, Under your seat. put it on there, and kalau ada buckle up, keluar, and then float blowing tiup itu ya. That's how you do it, ya. And then just imagine katanya for a moment, it happened. Emergency, put it on. Bingung. How long will it take you katanya? Yeah. And the truth is, di mana ya? Panik. I was flying everywhere around the world. I don't even know where the safety vestnya. Honestly, I think it was up there. Is it here or up? Kan? Under your seat. Under my seat. I flew thousands of times. I just couldn't care less. Now he said, how about we do it the other way? Stewardess bilang, okay, I will want you to do it. Okay, take your life vest. Ambil life vestnya. Nah, Put it on. praktikum. Buckle up. Ya kan? Setelah itu kalau seandainya itu kamu buka sini dan you jump out and you light up. Yeah. Nyalakanlah. Nah, dan ada case of emergency. How fast will it be katanya? So much faster. Yeah, of course. Karena udah pernah dilakukan. That's a trick in life. Di mana people want to listen. No one grow fast unless they're doing things. Gitu. True. So my thing that grows me was actually doing things. Sekolah, tutorial, kumpul dengan orang yang jagoan. And then after my mark improves. And then in anything I do today, it was about 1% better every day. Yeah. Atomic Habit they call it. Atomic Habit. Yeah, there is a book called Atomic Habit. Yeah. Amazing. Pak Iwan, berarti dari yang tadi pertanyaan itu yang kita bisa konklusikan adalah berjuang ya. Yeah. Jadi Pak Iwan dari Pangkalanbun Surabaya itu teritorial baru, Surabaya ke Sydney teritorial baru, dan Pak Iwan nggak bisa nyantai. Kalau nyantai ya matilah gitu. You could, but I mean a lot of people do. But I have a goal. Teman-teman Pak Iwan, your crowd, orang mungkin si Nguyen atau siapa gitu ya, dia harus berjuang dan dia harus strive dan kemudian ya berjuang juga kan karena pendatang gitu. Kalau pendatang sama dengan lu mau makan apa kalau enggak? Mau makan angin, mau makan debu gitu. Kan nggak bisa. You got to work, man, gitu. And some people do. Mereka santai-santai aja, Pak. Santai-santai. Dan yang nyantai nggak berjuang ya makan angin. Uang orang tua. Well, no one. I mean, either you're the best or it's very hard. Iya betul. Ya kan, jadi Dan banyak anak-anak orang kaya sayangnya yang took this for granted, yang nyepelehkan. Iya. Iya, kayaknya this is the difference with my dad. And banyak anak apa orang itu? kaya. Bisa ceritakan nggak? Waktu kita ke Australia, Papa suruh beli rumah murah. Itu dia karena nggak bisa bahasa Inggris, kita harus beli sendiri. Maksudnya gimana? Jadi contohnya adalah, oke, cari properti dong. Nah, Papa nggak bisa bahasa Inggris, kita cari sendiri. Orang tua zaman sekarang yang kaya-kaya, yaudah tinggal tanda tangan. Unit sudah tak belikan. Jadi so you're not teaching them because they're not doing it. Jadi nyediain makanan on a silver plate lah pokoknya. Benar. Tidak memberikan dia cara bagaimana memancing. Yaudahlah, ikan udah dikasih. So, harus ketemu lawyer. Lawyer siapa ya? Agen. Berjuang. Harganya berapa? Kemahalan atau turun? Tawar. By doing it adalah satu saat saya berbisnis. Oh wow. Ya kan kalau kita pikir-pikir kan. Sampai jadi raja properti. Kan, I don't know about that. Ya maksudnya ya, it's that small thing, that small step that grows you to the next level gitu. Yang
orang tua yang lain tidak mengerjakan gitu. Jadi akhirnya anaknya dikirim ke sekolah sana. Kasihan ya anakku ya. Semua dikasihkan, rumah dibelikan, mobil dibelikan, everything, sports, but they don't learn anything. Semua mahal, bahkan dibawain asisten, dibawakan pembantu dari sini atau cari pembantu di sana. Well, we're not teaching them. Kita nggak ngajarin karena slow is fast. Slow is fast. So I learn from that sehingga anak-anak kita, no, there's no such thing as a free thing dengan di keluarga kita. And I think it's so one day anakku yang paling kecil, Michelle, Dad, okay. Dad tanya gini, aku akan cari kerjaan. Okay, good. Kamu mau nggak papa teleponin teman-teman? No, nggak bisa. Sekolah aku ngajarin tidak bisa telepon. Aku kenal CEO-nya. No, Dad. No way. Tak beli sekolahnya lah. Tak beli sekolahnya. Tapi lalu malam-malam dia bilang, okay Dad, number 375. Oke, dia kasih stack gitu kan, satu kertas. Dad, can you just quote it for me? Dia tanya. Oke, 375, cucumber, ketimbun. 745, mungkin carrot gitu. Dia harus belajar itu, kamu ngapain ini? Aku lagi mau kerja di toko buah. Untuk lewatin lesnya harus semua number. Aku tanya, gimana cara kamu dapat kerjanya? Ya easy, aku tanya aja teman aku di gereja yang kerja juga di fruit place-nya itu. So that was a training kan. Contohnya hari ini, dia bilang, Dad, do you mind kalau kamu beliin hadiah untuk mama karena I feel really poor kan. Karena dia baru kayak gitu. Oke, kemarin dia bilang, lalu dia terima uang dari sekolah karena dia ngerjakan video program untuk UNSW. No, Dad, I'm actually quite rich now. So cute. So cute kan. Lalu suatu saat dia bilang, Dad, should I take this job, should I not take that job gitu. Akhirnya dia bilang, ini Dad ada call center kan. Kalau aku kerjain gimana gitu. Show jam berapa? Dari jam berapa ya? Jam 3 sampai jam 11 malam. Ya udah. Go ahead. And kita bisa lihat maturitas mereka. Maksudnya dia jawab call center gitu? Ya ada yang baik, ada yang abuse dia. Orang-orang komplain gitu. Ya. Atau bagaimana bisa firm. Terus saya, no, I'm sorry. We don't really entertain abusive gitu kan. Atau apa gitu. Jadi dalam waktu yang singkat, kita bisa lihat doing is 90% of growth. Dari 10, semua orang-orang, waktu saya ribut dengan bisnis partner saya, aku harus membangun tim aku. Aku langsung bilang mereka, guys, kita tim kecil, kita akan membangun semuanya, I will train you everything. Nice. And that's how they learn. My next question is like this. Ini berhubungan dengan nanti saga and stuff gitu ya. Pak Iwan, tadi malam aku posting di Instagram, mengatakan gini, Iwan Sunito, property mogul gitu, raja properti, ya anak Indonesia yang menjadi kebanggaan. Dan aku rasa gini, Iwan Sunito and Crown itu adalah salah satu benchmark ya, arsitektur modern di Australia. Would you not say that? Yeah. Itu pasti bukan sesuatu yang gampang untuk naiknya, 25 tahun ya. Yeah. Nah, I want to talk to you about partnership. Karena partnership itu kan penting ya. In your book, you even said that bebarengan lebih baik daripada seorang diri. Alkitab kita juga ngomong gitu nih. Gitu. 1 orang mengalahkan 1.000, 2 orang mengalahkan 10.000. Or a quote that says, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. That's right. Yeah. Nah, jadi berbicara tentang partnership yang sekarang kalau kita tahu 25 tahun berjalan, and it became very sour, dan bahkan pertemanan jadi rusak. Ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita ngomong ini, kalau kita nggak menjelaskan dengan baik, kadang-kadang membuat orang takut kalau gitu nggak usah pertemanan, nggak usah kemitraan, nggak usah berpartner, nggak usah franchise. Let me just do it by myself. Apalagi tadi dibilang slow is fast gitu. So bisa nggak kita belajar dari Pak Iwan Sunito hari ini? Sebenarnya 25 tahun yang lalu ada nggak code red atau red flags yang mungkin bisa jadi pelajaran, kira-kira bagaimana caranya kita menemukan partner, apakah itu nanti jadinya baik atau buruk gitu. Interesting ya. Dalam partneran ini, 25 years ago, aku tanya partner sama mentor aku, how do I grow gitu kan, bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya lebih cepat gitu. Dia bilang partneran, karena dengan itu you grow your skill so much bigger ya.
So I did gitu. Now, yes, ada perperangan, tapi did I regret it? No. Tidak. Do I want to have partnership again now? No. I want to do it myself now. Okay. Tapi ada, it was kayak, mungkin menurut saya tuh, sometimes in life ada partneran, ada yang kita kerjakan sendiri gini. And it's ada tujuannya untuk itu ya. Now, ada baiknya, ada red flag-nya gitu. Baiknya adalah, I think I was the right partner pertamanya. He was. Yes, the whole team. Ya. Karena kenapa? Kita mempunyai skill yang tidak competing, tapi completing. Oh, oke. Contohnya kalau dua arsitek kerjasama untuk jadi developer ribut lah. Desainku lebih bagus dari desainmu, one minggir. is useless kan. So you were the architect. I'm the architect, I'm the businessman, I am the structure, sales, marketing. I'm a builder, tapi I choose not to. Yaitu kasihkan bisnis partner aku. Tapi in the early day ada partner aku satu lagi yang sales and marketing. Tapi setelah 2-3 tahun aku bisa ngerjakan itu, akhirnya sales and marketing I do it gitu kan. I see. There's no one really do sales and marketing kayak bikin reel. No one can do reel better like we do kan. Karena hati kita di situ kita pikirkan. Maksudnya not better but authentic gitu. Yang genuine-nya kelihatan. Authenticnya dari situ ya. So that was a good thing. Jadi ada skill yang complementing. Tidak competing. So it was great. We do things, we make massive thing. Tapi ada red flag-nya gitu. Nah, I think that red flag, there was a certain thing that people said but also my wife said gitu loh. Maksudnya, wow, do you think it's not going to happen to you gitu. That was 2001. Jadi itu udah 23 tahun lalu ya. Oh, wow. Because there was a court case yang dimana mamanya menuntut dia dengan transferring share 45% saham keluarganya kepada dia. Tapi pada waktu itu aku tidak tahu case-nya. Aku cuma mendengar dari versinya dia. I see. Bahwa orang tuanya nggak baik. Mamanya tidak baik gitu. Jadi this is where a single source of truth. I see. Karena ada two flips of the coin. Always two flips of the coin. So when there's a problem, there's gotta be the other side gitu kan. Nah, so my wife kind of said, wow, kalau mamanya sampai ke pengadilan sama dia, hati-hati sama ini orang gitu. Iya, in a way that nggak banyak orang tua yang sampai mama apalagi ya. Iya. Yang anaknya dibawa ke pengadilan. You have to be really, really bad gitu kan. Itu yang nggak kelihatan gitu. Tapi fast forward 23 years later, that's 22 years, 22 tahun lagi, that's what happened. Karena the same trait that happened. Now, the only thing that saved me, Pak Daniel, Bu Dewi ya, adalah my mentor dulu berkata, karena aku tanya orang, lah kalau di take over gimana? Right, what happened? Gini Wan, you kalau bangun partneran, you have to be the one that people say, you build it. Nice. You are the one that, because that people will say, you are the one who creates the business. So you have to work really hard, everything to build it, because if it does happen, they can't because they need you. You don't need them. You need them for a moment pada season yang tertentu, tapi they need you. Makanya dari awal itu, aku kerjain deh. The whole entire structure of the company, dari site akuisisi, development, sales, marketing, leasing, hotel, central, shopping center, semua termasuk finance, itu bagian aku semua. So I was really busy. Nggak boleh malas gitu ya. I want to learn, but I just love it gitu. I don't think that I want it. But I also know realitasnya. Dalam partneran itu kalau kita sudah tidak useful, akan ditinggal. Pasti. So, and we will do the same. Ya, jadi I don't think it would be fair kalau aku kerja luar biasa. And kamu santai-santai. Partner yang lain nggak bisa gitu. Ya kayak di Alkitab berkata, two yang unequally yoked ya. Tidak satu hati atau kerbau dan keledai tidak bisa mencangkul bersama. Karena kekuatannya tidak sama. And that then happened many years later. Ya, I can't prove it, tapi kan orang mikir crown, who builds crown? Iwan Sunito. And I think there could be some.
Ya ada sih yang berkata bahwa element of jealousy gitu kan. Dimana, well, what happened dengan this is all, semuanya punya Iwan gitu kan. But aku tidak mencari itu gitu. Aku cuma, I work hard. And I love it. Aku suka architecture. I like building. I love it so much gitu. I just love organization. Aku suka training orang. Yeah. So the lesson in life is get ready. Even dengan orang yang terdekat pun bisa meninggalkan kamu. So now be the best you can. Nah, ada yang berkata begini, sekuritas kita bukan ada pada kerjaan atau partnership kita. Sekuritas kita pada orang yang memegang kerjaan itu. Dalam hal, if we are the best, it doesn't matter. We can build it. Now, and so bagi teman-teman sana, tapi ada juga red flag yang dalam hal kalau tiga hal yang aku ada pernah satu di podcast, 3C ini tidak cocok. Apa tuh? Don't. Apa tuh Pak? Pokoknya 3C-nya ini. Satu 3C. adalah chemistry. Chemistry. Chemistry itu kecocokan. Cocok nggak kita gitu? Seneng nggak gitu? Kita sering ya, Pak Daniel, kita ketemu dengan orang, dan setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi. Yeah. Tapi kita kayak deket banget sama orang itu. True. Bener kan? Ada kita ketemu orang, pertama yang amazing, setelah 1-2 hari, oh my God. Right? It's called chemistry. It's just like, we haven't met for many years kan? We're always a friend. Yeah. We don't talk all the time, but we're friend. So when you say, do you want to come? Sure, it's friend. Right? So that's chemistry. Yeah. Chemistry itu beyond culture, beyond age, umur. Wow. Bule atau itu, cocok aja ngomong sama orang itu. Kok enak banget. Enak, nyambung. Karena chemistry itu powerful. Karena segala kerjaan atau apapun punya masalah. Tapi kalau chemistry-nya cocok, wow, it's amazing. This is actually biblical, Pak. Yes. Untuk menggantikan yang menjadi menggantikan Judas, they find the deacon. The first one is a man of good reputation. True. Ya, True. Karena chemistry. Dia gampang ngumpul sama orang. Easy going. He's just of people. That's right. Good. Reputasi yang bagus. Ya orangnya bagus. Number 2 adalah kapasitas ya. No, not yet kapasitas, karakter. True. Karakter inilah yang biasanya gini. Cocok, karakternya nakal. Oh iya. Wah, ya kan, habis dah. Nah, karakternya kadang-kadang bukan nggak nakal, gampang menyerah. Business is a hard thing, you know. Makanya, I think Steve Jobs yang berkata, it's really hard out there, susah banget di luar itu. And the only way that you do great things, if you do what you love. Jadi kalau kita tidak menyukain dengan yang kita kerjakan, kita gampang give up. Karena setiap orang kan berkata, whatever you do is wrong. Benar kan? Pasti ada komen negatif. Pastilah udah. Dia bilang, Haters. mau ambil arsitek, dia bilang nggak boleh, nggak ada karir, jadi ini, komputer udah nggak zaman. Karakter yang bouncing back, bisa dipercaya nggak? Kalau udah nggak bisa dipercaya, jangan deh. Gimana tahunya orang percaya bisa tidak percaya? Ya tanya-tanya dengan orangnya sebelum partneran. Make sure you check. Make Track sure record-nya ya. Record-recordnya, because you can't change that. Kalau orang itu nakal ya susah banget. Dan the third one is kapasitas. Jadi kapasitasnya bagus enggak. Jadi contohnya gini, kita cocok, orangnya nakal, pinter, you will never make money, you lose money karena ditipu sama dia. Cocok, karakternya baik, kapasitas tidak ada, pasti rugi juga. Berarti, jadi these three is important, bahwa orang yang kita ada adalah chemistry-nya cocok, karakternya solid, kapasitasnya juga bagus gitu. ya, Crown became as is today. 25 tahun itu bukan masa yang pendek. Berarti seharusnya 3C ini masuk klop dong. You and your business partner. Ada dong. Ada dari kapasitas, but there was friction in the beginning dari chemistry dan karakter. I see. Tapi he's a fighter like I do. Right? The chemistry-nya itu kita ini, we're actually not a partner, we're actually an enemy within. Hah? Musuh dalam selimut? Kompetisi. Oh. Because we both are, Alpha. yeah. We both are crazy. Alpha males. Tapi kan perlu itu. Maksudnya kalau kita mau Yeah. berpartner orang dengan yang bukan, nggak ada gritnya, nggak ada kemauannya, kan susah juga Pak Iwan. Yes, Aren't you becoming who you are because of him juga? of course. And this is where I'm grateful to what it is, yeah. Ya. Now,
but the other side might not tidak melihat yang sama. Iya. Oh. Karena the other side say, you kacang lupa kulit. Oh. You forget where you were before. And aku tipe orang yang tidak mau, apalagi waktu itu kan pelayanan selama 12 tahun kan. True. I try to not say anything that is not kind kan. Tidak itu. But after a while, setelah berapa kali ya, you have to say what's true kan. I said, I'm grateful dengan partnership. Tapi, ada juga banyak orang ngomong, bisnis partner kamu 10 tahun bisnis pertama cuma 2 orang. Setelah join sama kamu, Iwan lonjak langsung berat gitu. And the truth is, I was actually building the business. Struktur, transparency, design, sales, marketing, building the brand. Orang Indonesia di luar negeri yang bisa building brand, it's not many kan Pak? Iya, betul. Waktu pertama kali kami pergi pelayanan ke Australia, papa saya bilang, lu harus cari orang ini nih, Iwan Sunito. Waktu itu ada di majalah FGB, MFA. Aku mau Pak, tapi gimana caranya carinya Iwan Sunito? Now we're friends. Belum kenalan waktu itu. Right? Wow. So yeah, it was there, but look, there's no such a perfect partnership gitu ya. Yeah, of course. I think you just gotta be ready gitu. Oh, I see. Jadi kalau bisa jangan semuanya di dalam partnership. Nanti bisa di lock in. Atau siaplah kalau di lock in. Jadi udah jaga kuda-kuda gitu. But in my case it was not planned. Semuanya terjadi bang. Yeah. By the grace of God, jadi I came out alive and stronger. Jadi maksudnya jangan semua partnership, maksudnya kita selain ada bisnis yang berpartner ini harus mengembangkan bisnis-bisnis yang lain di luar partnership itu gitu ya Pak Sunito. Okay. Itu kalau sudah gede, kalau kecil gimana? Kan susah Pak. We had to go all in, kepala dikasih juga. Lihat dari investasi kita, mulai ada. Jadi dari partnership ini coba dipikirkan untuk uangnya juga udah keluar, jangan digulung terus. Jangan digulung terus. 100% digulung. Kebetulan partner you lebih stronger dari you financially, bisa nggak pernah keluar. Dan tahu-tahu akan diluted nanti. Diluted jadi kecil dipaksa banget. Diluted atau di lock in, di lock aja. Di dunia ini dan termasuk di Indonesia ada banyak konglomerat yang luar biasa ya, dan tidak sedikit yang very godly. Tetapi ada juga on the other side yang kami tahu Pak Iwan pasti ngerti lah, yang suka makan orang. Dan seringkali dengan mendengar cerita-cerita ini sebenarnya membuat orang-orang yang lebih kecil jadi takut. Padahal kita perlu to scale up, gitu. Kita perlu leverage. Terus gimana caranya kita ngelindungin diri Pak Iwan? Mungkin kita harus expect hal itu akan terjadi. Jadi kita harus siaga satu dulu. Be vigilant. Nah, kayak di Alkitab bilang bahwa be vigilant ya, siap siaga udah. Karena udah tahu. Berjaga-jaga setiap jadi, saat. Jadi in a way, the fight, perperangan saya yang terjadi ini merubah perspektif saya tentang realitas manusia. Every one of us has potential to be wrong gitu. Setiap orang kita. Hati manusia bisa berubah. Berubah cepat sekali. Wow, people yang kita, including us, like we are prone for that mistake too. Jadi siap-siaplah kalau itu terjadi. Itu harus diingat ya. Ya, jadi jangan karena dari pengalaman ini everyone, setiap orang mau memprotek hidupnya sendiri. Semuanya manis pertama. Wah, harus gini, kamu harus setia, kamu harus luar biasa, sama partneran luar biasa ya. Waduh, thank you so much. Saya mau bantu Bapak. Udah Pak Iwan dengan kesusahan Pak Iwan, saya akan bantu Pak Iwan supaya bangkit kembali. Thank you, really touch, honor for that. Wow. And then setelah 3 bulan lagi, begitu Anda dokumentasi, tolong Pak Iwan ini diproteksi ini, proteksi ini, proteksi ini, proteksi ini. Akhirnya bukan partnership lagi, one-sided. So just be careful. Jangan setiap orang, pengalamanku ya gitulah, setiap orang yang ngomongnya berkata bahwa trust me is you don't trust them. Anyone that says I never cheat is the one who'll cheat. Anyone that says look certain thing just because they don't, orang itu tidak perlu ngomong kalau dia bisa dipercaya. Ini lebih scary dari film horor dong. Oh my God. Ya, kalau film horor ini kalau bikin cerita langsung dalam nama Yesus keluar gitu kan udah selesai. Ini nggak bisa keluar. Ini nggak keluar. Atau you have to get out gitu kan. Jadi it was scary. It was just like wow, it's like you look at it, di company yang orang-orang yang kita investasi, kita bawa ke Amerika training. When the fight happen, they stop you. Setiap orang
Mencari keselamatannya diri sendiri. Cari keselamatan diri sendiri. It was like, well, wake up to reality. Jadi yang membuat akhirnya, but I think this is good ya, Pak. It means that kita harus tahu visi kita di mana. Sudah jangan terombang-ambing dengan opini daripada orang lain. Karena semuanya kan berkata sesuai dengan keperluan mereka. Betul. So just, not all ya, tapi every one of us is selfish gitu. Selfish, mau keuntungan sendiri. Yeah. Ada egoisnya. Karena kan kita semua manusia berdosa ya. Yeah. Kita punya sinful nature nih ya. Yang bukan karena dia berbuat jahat terus dia berdosa. Tetapi karena dia memang punya dosa dulu dalam hidupnya. Kita semua, termasuk Daniel, Debbie, Iwan Sunito. Yeah. Siapapun juga, kita sudah punya dosa, makanya kita bisa hatinya berubah. Yeah. But there are people who are wonderful ya. Jadi dalam ini kita belajar dengan the downside. Tapi ada orang-orang yang waktu kita lagi di bawah itu, they go all the way. Ada untuk ya? membantu. Betul-betul nempel. Helping us. Mentoring. And they're the one yang betul-betul precious dalam hidup kita. Nice. Jangan lepaskan mereka gitu. Yeah. Pak Iwan, kalau hari ini kita ngomong gini kan udah bisa ketawa-ketawa ya, because the worst is already over. Pak Iwan udah menang court case-nya, you won back the company ya kan. Tapi when you were going through it, it must not be easy ya kan. Titik terendah itu, serendah apa Pak Iwan, boleh diceritakan nggak supaya kami tahu? First is I haven't really won everything, tidak menangkan semuanya ya. Saya udah menang beberapa step. Saya yakin tidak lama, tapi menang company itu bukan tujuan akhir saya, karena saya tetap harus menang dengan visi saya yang baru. Oke. Crown Group cuma sekarang 20% daripada bisnis saya yang baru kan. Oh, wow. 1 tahun setengah, the growth of the company. It was just incredible gitu. Jadi betul-betul yang namanya grace, ada juga yang namanya sufficient grace, ada juga yang the great grace. Makanya mobil saya adalah GR8 GCE. Itu great grace. My life is a life of great grace. Betul-betul amazing grace of God. Yeah. Di mana kita we're not good, but He's good. We're not faithful, He's faithful. Full of faith dalam hidup kita. My life is that gitu. It was amazing that through up, the down, the plus, the minus, somehow He finds a way. Dan the fight was good for me. The fight is necessary untuk perperangan ke depan. Yaitu the grace of God. Ya. Now, how low? It's really dark gitu ya, really low and really dark gitu. And nah ini yang probably the worst gitu ya. Pertama kan aku mengalami setback itu waktu my mom meninggal. Ya, dari tragic death gitu. Sampai Pak Iwan memutuskan berhenti pelayanan ya? Yeah, well I kind of feel aku udah nggak ready to lead. My faith, imanku udah nggak karuan, up and down, skeptical. Tapi mungkin lebih baik untuk orang-orang yang dipimpin kan daripada diteruskan gitu. I just don't want to be dishonest gitu ya. I'm not good enough for it. I know my heart's not there. Hatinya di situ, mendingan kita step down gitu. Nice, Okay. wow. Itu perlu kebesaran hati loh. Realitas ya menurutku ya. Beberapa pengusaha kan pelayanan karena status. Oh, it's easy. I was the main pastor. Iya. Yeah. Aku khotbah di mana-mana. Every churches, the biggest churches across the whole world. Yeah, because of who you are. I have invitation to preach, but I just feel selama mama meninggal, my heart, my stability up and down gitu, and it was sad gitu ya. And then it was like, here you are, the man of faith. So now, yang orang yang tidak bisa broken. Yeah, it was amazing. What happened? I mean, like, apa yang Pak Iwan rasakan dengan you said that your mom had a tragic death? Yeah, it's a tragic death. You know, I mean, Bisa cerita? Boleh cerita dikit? Look, probably not to gitu ya. Okay. But it was like, she just disappear, right? Then we found her dead, gitu, meninggal udah gitu. Oh, okay. So it was like, here I am the night before, berdoa, Tuhan, kau akan buka jalan. Kamu akan buka terobosan, you will save my mother. And then he did you. Right, so that was the first setback kan. Tapi that setback memang aku akhirnya melepaskan pelayanan, and I decide not to preach. Memang tetap aja banyak panggilan-panggilan untuk khotbah. But I said, look,
I'm not for you. Right? I'd rather be upfront with you guys. You want to invite me, it's fine. But I'd rather not to. Gitu ya. Jadi 7 years later, sampai hari ini, I haven't preached until trip yang terakhir di tempatnya Pak Ubaca. And Pak Ubaca is an amazing man. Jadi ini yang amazingly, dulu saya pelayanan karena orang yang seperti Pak Pendeta atau Gembala yang seperti Pak Ubaca. They call the greatness out of you. You're not good, tapi dia percayain kamu untuk, khotbah Pak Iwan di gereja saya. How do you preach in front of 5,000 people kan? True. I'm not good enough, tapi dia percayakan waktu kita lagi di bawah pun, dia tetap aja Pak Iwan, kesaksian, khotbah. Wow. You know, Pak Ubaca, I'm not ready. Tapi kepercayaan seperti kayak bapak dengan anak yang dimana, you know what? I know you stuffed up, but kayak my wife always said, you know you're not good, but you were good before. You will be good again. Itu amazing kan? Aku bilang, I'm not good for you. Just like your mom. Yeah. It's also almost, I'll ask to my family, I'm not good for you guys. Maybe it's best for me not to stay with you, to your family. Because I'm not good. Aku mungkin orang yang, look, you know, I mean, you don't have to be jaim gitu. Right? So anyway, so it happened there. But that was bad, but waktu perperangan ini was like the bottom and the worst. It was really low, like just, it was depressive, it was very dark. Gitu. Yeah, so you go through this stage of all the depression, almost to the valley where I could almost go, right? What do you mean by that? Like you almost want to take your life. You did? Yeah, it was like crazy thing, right? You started hearing voices? Yeah, you go through the stage yang thinking about it, and then where you want to do it, and then you want to say it, and in your mind you're starting to think this is not a bad idea. Except for my son, my wife said, kupikir maybe dia akan compassionate dengan keluarga kita. And my son said, my anakku, no dad, kalau dia sama mamanya aja tidak ada compassion, how about you? You're nobody. And that was awakening kan. But it was friend yang juga pulling you out. Ayo Wan, makan. Orang kalau udah depressed, and this is interesting, you don't want to get out. Kamu mau di kamar aja. Mau ngurung diri. And then kalau bisa eating sleeping tablet. You thinking, I didn't, but obat-obat yang buat tidur kayak cold and flu yang punya Tylenol. Yang untuk bisa tidur kan? Iya, obat batuk. And you kind of feel you want to take more. Because the pain is so much. The pain, the embarrassment, the shame, right? Yeah, condemnation. Condemnation yang you're wrong. Kini kamu dosa apa? Makanya kok pecah. Bisnis sudah bertahun-tahun. And many of your friends are starting to say, yang berkata bahwa, ya makanya, harusnya kamu harus gini, harus gitu. And of course, many times later you find they're also equally as bad. Oh my God. Yeah. Anyway, so it was really, really dark. It was dark. And my wife just kept calling. And my wife never left me. Wow. Because you know that at any moment that I could go wrong, right? Jadi ditemenin terus sama istrinya Pak Iwan gitu. Let go. Kemana-mana dibarengin gitu. Yeah. Karena dia tahu kalau Pak Iwan depresi. Oh yeah. The whole family knew. And I talk about it. And my daughter, my son said, oh. And the beautiful, yang luar biasa itu anak-anak kita bilang, Dad, give your best fight, ya. Even if you lose everything, it's fine. Wow. We're okay. You never spoil us. Wow. Dia bilang, you never did. You didn't buy us expensive car. You didn't buy us jewelry. We're okay. We can build ourselves. Don't worry, Dad. Look after your health first. It was amazing gitu. That's amazing. Jadi kita tidak ada beban yang dibilang, makanya Dad kamu harus gini gitu. And yeah, it was a really lowest moment, but the lowest moment yang aku perlu lewatkan, because from there on, aku come out to the other side, never come out depressed anymore. Because dimana kita tahu, even the worst, you still can build it again. Yeah. Aku nggak ada fear lagi dari situ. So now when I'm building the new business, it changes my perspective. Dan dengan what faith mean,
what relationship means with God gitu ya. Jadi, but there are several things yang betul-betul aku belajarin and I thought, wow, I learned something dari sini gimana how to get out. And now I have a new policy di company saya untuk anak-anak buah kita. This is the policy, I said. And that was the thing. And I carry through what I learn waktu dari perperangan itu, and then every day from there on, and aku fight through. Gitu. So it was about 6 months, the dark moment is 6 months. 6 bulan. Now think about this ya, mungkin orang nggak bisa mikir gini, why is it so dark? Gitu. I had a job, aku punya kerjaan yang memerlukan dana $80 juta. Wow. And I don't have $80 juta. Pada saat itu ekonomi lagi turun. Partnerku, ex-partner tahu. Dengan itu dia gunakan segala hal untuk gencatkan. Dia mempunyai pada saat itu dana yang lebih banyak daripada saya. Karena kita pembagian saham, aset, diambil uang, saya ngambil aset, dengan uang itu perperangan terjadi. I see. Menariknya, karena perperangan banyak itu yang membuat dia perang, kehabisan uang dia bulan Maret juga membuat dia mau nggak mau agree dengan term of surrender gitu. So it's interesting, the same money yang membuat dia perang, kehabisan duit dia, yang membuat dia tidak bisa berkelahi lagi. Atau jadi masuk perangkap sendiri. And I underestimate myself, he overestimate himself. Jangan lupa bahwa, this is where I didn't see it coming, tapi now I knew, silahkan dengan data-datanya tentang my business partner. Why did he do that? Because ya memang sudah pengalaman ke court case, mamanya dengan dia, mamanya menuntut dia. Track record yang tadi itu. Ya, record, and then in-law-nya dia. So I was just a victim yang dimana dia bisa gencat untuk ngambil saham. Jadi udah istilahnya terbiasa melakukan itu. He took, like the mother accused, mamanya bawa dia ke pengadilan 2001-2004 dengan pertuduhan penggelapan saham keluarga. 45% saham keluarga diambil, ditransferkan kepada dia tanpa ada pembayaran. Jadi, so it's, well, that's family. I'm nobody, right? Kalau dengan keluarga aja dia bisa gitu, apalagi dengan orang luar maksudnya. So during 6 bulan itu segala perperangan, segala psychological war dibawa. Dengan komitmen di luar, dengan dana yang terbatas, aset rich, cash poor. Tidak, asetnya belum dilepas sama dia kan. Sudah terima uang tapi nggak mau dilepas ini. Maksudnya udah janji, sudah aku bayar total, ini unit transfer dong. Dicari alas saja nggak mau transfer terus. Tanpa aset jadi satu, susah, utang. So, and all of your life, 25 tahun, di-lock di Crown Group yang 50-50. Decision have to be both. Yang satu nggak perlu uang, satu kita desperate. Digencat, anak buah kita dipecat kiri dan kanan, termasuk anak buah kita di Indonesia, dipecat overnight gitu. Oh, it was just so bad, right? It was like the whole world collapsed for me. Wow, all hell broke loose. Yeah, and then this is me, the mightiest, like yang betul-betul can do. Akhirnya break gara-gara waktu jadiin mama. So people will say, wow, I never thought Ko Iwan bisa break because he's a man of faith. For me, there's no such thing as can do. It can be done, gitu. And then melalui proses ini, it was the worst of it. And then then I talked to my mentor, gitu kan, Ko Anton namanya. And he was the one who helps me. He's not a Christian, ya. Dia a big businessman, tapi really wise guy. Ko, what would you do like this? And then he said, look, aku tanya gini, you said to me, kalau bisnis lagi susah, you travel around the world. Dia bilang nggak kebalik kok. Why would you want to do that? Money-nya di mana? Dia bilang, because you're useless. Kalau kamu stay, kamu akan merusak company-nya. Toxic ya, lagi toxic nih. You're on the down moment, you want to give up. Teman-teman bilang, udah kasihkan aja kepada dia. Sudah, memang mungkin ini bukan jalan Tuhan. Nanti bisa dikasih beneran gitu ya. Reasoningnya berjalan. Everyone is according to their own perspective, giving you idea. Ya inilah makanya, gara-gara mungkin kamu tidak benar di mata Tuhan, makanya Tuhan hajar kamu. Kalau kamu tidak benar, pelayanan. Ya kurang pelayanan, makanya balik ke pelayanan. Condemnation. And then of course one day, it's just interesting, yang ngajarin kita bukan orang Kristen, kadang-kadang orang yang non-Kristen, my trainer. Makanya bedanya tentang faith sama relationship sama religion. Relationship is faith kan? That God is gonna be good for you.
No matter what. Religion says, if you're good, Yeah. you will be That blessed. God The reality is bahwa going to be Tuhan good to berkata you. bahwa I will bless you so that you can be. It didn't say if you're good I'll bless you. No, I'll bless you first so that you can be generous. The head and Yeah. not the tail. Ya, dia bilang I will raise you up as a head and That's not right. the tail. Lalu aku satu saat kepikir, oke sekali bilang, this doesn't make sense. This wrong theological concept yang merusak banyak orang-orang yang beriman. Wow. This concept says that gini, kalau ada masalah berarti kamu kurang baik. Jadi aku bilang sama istriku, I don't really believe bahwa kalau seandainya bapak yang baik ya. Contoh kira, let me ask a question gue bilang sama istriku. Ada kita punya 3 anak, 2 bagus, 1 nggak baik. Kurang lah gitu. But we know that they have goodness in them. They're not perfect. They're not bad, but you know, no one is really that bad. Nobody's perfect. Ya, kan ada T.D. Jakes saying, there's a sin in every sinner, there's a sinner in every sin. Right? So everyone was. But anyway, so I said, kira-kira kalau anak yang kurang baik ini perang dengan orang lain, bapaknya lebih bilang, gua biarin aja lu dihajar habis-habisan. Gak bisa dong. Biar lu habis semua. Tolong dulu dong. Well, I'm gonna help them fight for them. Why? Because my downfall, kejatuhan aku, akan mempengaruhi kamu dan anak-anak kita. This is a wrong theological thinking yang membuat condemnation, yang membuat aku jadi nggak berani berperang. It's a false doctrine. Actually. Then we went. Yeah. So this mentor says, go and have a holiday. Aku akhirnya bilang sama istriku, okay, kita ke Jepang yuk. 7 days. You're okay kalau kita beli flight ekonomi aja ya kali ini. Dia guyonan. Next time business ya. Dulu aku kan every time. My wife is quite conservative. Kalau aku bilang beli branded shirt apa itu nggak mau dia dulu. Setelah waktu kita ini, Dad, next time aku beli ya. Gitu. He was just joking gitu, guyonan gitu ya. Aku bilang, you know, you enjoy what we build without excess. Gitu. So we did go there, and then hari 1, kedua, ketiga, and this is where I learned about life, that learn to rest gitu. Rest ya, di mana, and learn to also you eat well, rest well, exercise well. Wow. So ini kayak Elijah sebetulnya kan? Yeah, Elijah waktu depresi kan? Padahal sudah amazing. Bantai 450 Nabi Baal. Lalu dia bilang, kalau hari ini besok nggak itu, kalau kamu nggak mati seperti mereka. Ya Isabel. Ya, Isabel kan? Dia takut. What did terjadi? Dia bilang, eat and sleep. Eat and sleep. And go on a journey. Sampai kuat lagi. Yeah. That's what happened. 3 hari, jalan 15.000 langkah tiap hari. 15 ini situ ke Kyoto, tuh cari sampai Gempor deh pokoknya. Kami, akhirnya dapat sakura. And then there was a time 3 days later, and aku baru bisa nyanyi lagi. Setelah 6 bulan nggak bisa nyanyi. I was singing that song yang Pak Beliar Kauntu yang you guys know that one yang apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku kan selalu berkata Tuhan Yesus baik. Wah. And it was like it was that spiritual moment yang dimana it just fell on me, and I thought, oh, it's like relief, kayak the weight's been lifted up gitu. That instant, and I said, apapun yang terjadi, Tuhan, aku akan berkata bahwa Tuhan itu baik. And I just sang that, and I was freed. Wow. Dari situ, my comeback, my journey. And then I realized that it was the walking, sleeping well, and then mulai the faith coming back gitu. Nah, dari situlah I starting, it wasn't over, but in my journey waktu depression kan teman bilang makan obat gitu segala. And I took it for 1 week. Look, this is just for me ya. I'm not saying this is for everybody. I didn't like it. Karena obatnya membawa, it's too hard for me to come back up the next day. Terus dibawa ya? Kenapa lemes gitu ya kayak? You sleep, baliknya ini 3 jam lagi besoknya. Oh. Gitu. So it was like my brain foggy, lazy. So I find for me, jalan 10-15 ribu sampai kakinya gempor, was because when you're tired physically, then you can sleep. Brainnya udah nggak bisa tidur lah udah. Tempat jelek pun tidur. Iya, karena udah capek kan. banget. Capek And that sleep, uninterrupted sleep, yang helped me. Right. It was a change of pattern. 3 hari, 4-5 hari, and then I said, I'm gonna fight him. Setelah itu aku langsung, and I go back. And then faith factor, istri aku bilang, somehow Dad, aku percaya
September 2022 waktu kita reach out in Him. Waktu itu kita berdoa malam, and we said, why don't we reach out in peace? Seperti kayak who was the anak yang bukan Abel ya, yang Jacob and Esau, yang membawa hadiah kepada Esau karena dia merasa dia bersalah, memberikan hadiah, presenting that. And I said, I'm gonna reach out to him, giving a thanks note. Let's find peace. That didn't turn up to be peaceful. It turned around menjadi takeover, but that was good for me. Karena perperangannya itu membuat saya harus berkembang. Because winners takes all. Winners takes all. You can complain about other people. Unless you come back up, you're nobody. The winners also always right. They find a way to tell that they're the right one. Anyone is wrong. Of course. Yeah. Ya kan? And then, so I came back and I said, look. And so my wife come back. My wife said, by September 2023, segala yang kita hilang, aku percaya akan direstorasi kembali kepada kita. She's a woman of faith. Yeah, but at that time my faith is gone. Right, I have no more faith. Zero faith. Zero. Not I just was becoming agnostic. Zero. I was not praying. Istriku aja suruh doa tiap pagi. I go, Dad, let's pray. Okay, I'll just repeat. I just pray. And cuma ngikut istri aja. This is what I learned. God is so good gitu. He's faithful even when we're not faithful. Yes, and amen. He was full of faith in our future, walaupun kita udah ngelihat nggak ada harapan. Kita sendiri It aja. wasn't because I'm good. Karena aku berdoa, kuat ayat segala. Because all of them is gone. Nothing. You can't even sing. You can't even pray. You can't even go to the Bible. You go to church and you're like, you're dead gitu. You're gone gitu. And I think that was a good thing gitu. Jadi, and then by that time Tuhan kasih rema tentang reclaiming the ground. Reclaiming the ground. Nah, jadi aku set 3 bulan target, by June, July, August. Aku kasih tahu tim aku dan lawyer aku, this is my way. Jadi strategically we go everywhere. Satu-satu kita attack, satu-satu kita cari jalan untuk being strategic gitu. Jadi ini bukan just not faith, but there is a faith of that. There is also wisdom. Wow. And I just hit it. First month, second month, aku udah lihat dia udah mulai breaking. Third month, bulan Agustus, he completely break. Lalu dia minta company-nya dilikuidasi sama perusahaan, sama itu kan, sama court. Di lock up lah, jadi tanah ya. You said in one of the podcast bahwa itulah strategi, dia kemakan strateginya Pak Iwan. Maksudnya gimana tuh? Tentang likuidasi ini. Jadi, what he didn't know that he was like the lamb led into the slaughtered house. Itu satu domba yang lagi digiring ke tempat penyembelihan. He didn't expect it. Aku strategically mencari jalan untuk lama-lama semua resources dia semua akhirnya habis gitu. I see. Jadi, akhirnya mau nggak mau dia surrender kan. So that was wisdom from God ya. I was just finding way. It's an impossible moment yang dimana you can't win it. Ini sebetulnya ini Pak, aku pikir-pikir tuh, what happened to him as a family was almost kayak di Alkitab yang dimana Raja Sennacherib dari Raja Assyria yang datang ke Raja Israel. Hezekiah dia bilang, karena dia sudah fight berkali-kali perperangan, he won it. Dia udah fight dengan mamanya, court case-nya menang. Dengan menantunya dan in-law-nya menang. Wah, dia di atas angin. Uangnya dia begitu banyak. Dia bilang, I have all the army. Seperti kayak Raja Sennacherib. Who are you? Dia bilang, no God. Not your God can fight with me. Kan? Dia bilang kan, Israel kan, Hezekiah berkata, God, I have no might. Aku nggak bisa perang untuk orang ini. There's no might gitu. And that was us. There's no way that I can win. Mathematically, I'm gone in 6 months. Wow. Everything is gone. Orang-orang anak buah tuh takut pindah ke tempat dia karena takut nggak dibayar kan? Oh. Because remember, he was cash up karena pembagian aset. Iya. And he didn't want to let go my asset. Akhirnya aku nggak bisa bergerak di sini ya kan. But thank God that happened. Sekarang kebalik kan. Begitu title transfer, I was just way beyond him gitu. Itu dari asetnya dia sekarang gitu, di luarnya Crown. So what happened was really, it was partly wisdom, partly also God's intervensi. Gimana likuidasi itu bisa nyelamatin Pak Iwan? Karena sebelum likuidasi itu sebetulnya ada beberapa hal yang menyelamatkan aku. Seperti kayak Raja Sennacherib ini, di mana
pertama kali kan yang terjadi adalah perpecahan di dalam campingnya sendiri, camping sendiri. Yeah. Rupanya dalam waktu 3 bulan begitu dia tarik orang ke situ, pada keluar semua. Because people follow the vision. Right. I was the vision maker. Right. I have the strategy, I have the plan. Right. He's not. Dia ke kantor cuma 1 jam sehari. Not follow the money ya. No, they don't. Because the smart people that I draw don't follow the money because they can get someone else. And you have trained them very well. Not just that, because smart people, dia ngapain dia kerja dengan perusahaan yang ribut melulu. I see. They left. So, orang aku setia. Yeah. So I have limited people tapi setia. Aku juga ngajarkan mereka stay neutral. Ya. Hilang. Jadi terjadi perperangan. Perperangan dari itu mulai berantakan ya. Setelah itu kita fight mulai kalah gitu. Dan likuidasi yang ngunci. Ngunci kan berarti udah staff yang dia tetap keep itu dipecatin semua kan. Iya. Satu-satu dipecatin. Bang. Tinggal 10 orang. It was perfect for us because jadi uang yang ngabisin ini hilang semua gitu. So itu yang terjadi. So dan likuidasi ada time frame karena ini pengadilan. Jadi ada transparansi. Kalau ada masalah kita bisa komplain. Kalau kita 50-50, gua suka-suka gua kan. Betul. Iya. Dari situ dan lalu 6 legal case lagi. I win all of them. Saya menangin semuanya satu-satu. Bang. I call them lawyer up. Wow. And lawyer up. Jadi kalau dalam perang legal, you have to get the best lawyer. Tapi lawyer ini tidak yang solve all your problem. Tapi you get the wrong lawyer, dimakan uangnya juga kan. Iya benar. Tapi lawyer yang pinter will help you. So I was lucky. Dan lawyer, itu pun adalah God's grace kalau Bapak bisa menemukan lawyer yang tepat untuk membantu Bapak. Otherwise cuma diterima duitnya doang tapi nggak kerja. Bisa. Tapi my gift, my asset, aku banyak teman. Gitu. Jadi aku banyak teman yang the best of the best in the market yang tahu ini lawyer yang bagus. Wow. Pakai yang ini. Right. Aku ada 2 pilihan waktu itu. Yang satunya was the best of the best, tapi tinggalnya nggak di Sydney. So aku pakai tim ini. And I was so grateful for them. But they're not the only one. Jadi teman-teman, ada juga teman yang telepon, Pak Iwan, remember we build it from nothing, you will build it again. Wow. Orang-orang Vietnam. And itu benar banget, Pak Daniel. Pada waktu itu aku depresi bukan karena, sebetulnya aku bukan kehabisan uang. Aku mikir udah nggak bisa lagi bangun bisnis seperti Crown Group. Padahal kan dengan kapasitas yang, you talk about capacity, right? Yes. Dengan kapasitas yang jauh daripada Iwan 25 tahun yang lalu. Iya benar. Seharusnya you have the cutting edge on that, right? That's what everybody say. Setiap orang ngomong gitu. Aku nggak bisa mikir lagi udah. Karena lagi depresi tadi. Terlihat karena lagi depresi. Sekarang aku belajar untuk live by the moment. Live by the moment. Jadi I thought it's gone. Jadi depresi itu gara-gara lihat gedung gede-gede. Impossible lagi. I was so depressed. So sad kepikir. Aku bilang, udahlah. Maybe aku bikin rumah-rumah kecil-kecil aja deh. Tapi grace of God bagi. Nggak pernah datang tuh kerjaan kecil. Wow. The next project 5 triliun, 10 triliun, 20 triliun. And I said, this is just buku Romawi yang berkata the gift and the calling of God is without repentance. Hadiah atau anugerah Tuhan dan panggilan Tuhan tidak ada pertobatan atau tidak pernah berhenti. Apapun yang Tuhan kasih, it's not about we're good because it's good. Amazing. Itu makanya saya sekarang ada perang masalah, that's fine, we'll take it. Kenapa? Loh yang kasih tes sudah tahu kok kita pasti bisa lulus. Amin. And then juga dia udah tahu kok you need to pass the test to get to the next level. Because of that 6 legal case setelah itu. Sekarang kalau meeting sama lawyer, tenang aja. Kayak sudah tahu. Pak Iwan juga jadi tahu cara berpikirnya lawyer nih. Udah tahu cara draftingnya. Sudah tahu yang ini lawyer ini bagus di sini, yang ini kurang bagus. Bottom line-nya strategi semua bagaimana untuk work towards a target gitu. So interestingly within 1.5 years, bisnis kita growing dengan speed yang tidak bisa dipikirkan. It was just like, how? Duitnya juga ternyata dengan skill like what I did before 20, 30 years ago. Dengan skill kita bisa kumpulkan orang untuk kerjasama. Dengan skill dan juga kapasitas, we can build again. Dan amazingly, Tuhan ada pada pihak Pak Iwan.
Amin. Look, I'm pretty sure that He's got grace for him too in his life, kan ya. Of course. Ya, jadi to me is that I'm just grateful gitu ya. We present you Iwan Sunito 2.0. Pak Iwan, at the end of our discussion ini kayaknya perlu 2 jam lagi nih. Puas nih ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di IG nih. Ada banyak yang sudah tercover. Jadi teman-teman kalau nggak dijawab ini bukan berarti nggak ada ya. Kalau kamu kulik lagi ini udah ada 9-10 pertanyaan, udah banyak yang terjawab gitu. Yang tentang bisnis aja ya, yang tipis-tipis gitu. Yang pertama, apa sih tips bagi yang ingin memulai sebuah bisnis? Apakah memulai bisnis itu lebih pasti jika kita punya bakat atau passion bisnis di dalamnya, atau modal nekat? Yang penting mulai saja dulu, dan bagaimana menjaga konsistensi bisnis kita bisa sampai bisnis kita itu survive. You're the expert. Ya, tipnya adalah think big but start small. Ya, jadi yes, have a dream tapi start small. Business seperti kayak daki gunung. Kita nggak bisa langsung loncat ke atas, tapi latihan dikit-dikit, next level. Contoh, saya tidak menjadi businessman overnight kan. Waktu sekolah ngerjakan garasinya orang, pagarnya orang, bathroomnya orang, gagal-gagal yang kecil-kecil. Setelah bisnis sendiri, kerja sama orang, mulai dikasih kepercayaan, the next level. So in other words, pass every test yang kecil-kecil ini. Karena kalau langsung loncat ke atas, kesalahannya terlalu besar, nggak bisa comeback. Bangkrut. Bathroom rumahku nggak kasih waterproofing, $5,000 fixing. Dan apalagi kalau 1.000 unit, $5 juta. Iya, building code di Australia itu kejam loh, ya. Lebih detail dari US loh, betul ya? Sama-sama lah, kupikir ya. Tapi ya sama. So this is where Jim Collins yang di buku Good to Great berkata bahwa ini shoot the bullet, fire the cannonball after. Wow. So in other words, shoot the bullet dulu, calibrate dulu, coba. Setelah itu baru the biggest terakhir pematung kedua. Jangan loncat nekat-nekatin loh. Yang ini bahaya nih. Iya. Jadi banyak yang aku udah lihat pasti gagal. Kenapa? Karena mereka langsung nekat gede. Atau kerja sama orang, kerja setahun, pindah kerjaan lagi. Setahun, tidak pernah lihat career growth. Di pelayanan gereja, tidak pernah career growth. Sudah nggak mungkin bisa. Nice. Jadi, it needs to be step by step. Yeah. Be faithful to what you do, tapi gunakan ini untuk passing the next test, the next test. Well said, ya. Nomor 9. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Strategi atau hal-hal apa yang dilakukan sebelum memulai suatu proyek untuk memastikan kesuksesan proyek tersebut? Wow. Oke. Saya ada tiga tip ya. Kalau proyek ini ya, itu buy well, add value, sell well. Beli yang benar, tambahkan nilai, add value, dan jual yang terbaik gitu. Buy well, kenapa? Dalam project property development itu kita tidak make money by selling katanya. Waktu jual, kita make money waktu kita beli tanah. Kayak saham juga gitu ya? Oh yeah, of course. Harus buy well. Oke. Kalau belinya tanahnya udah salah, lokasinya nggak bagus, ketinggian udah impossible. Lagi kan? Lokasi wrong. Tapi kedua ini penting. Kalau kita beli sesuatu yang kita tidak bisa add value, tidak bisa nambahkan nilai, nggak bisa untung. Oh gitu ya. Karena kita bagus, but we don't have the strength gitu. Contoh, orang bilang, Pak Iwan, kita ada project di Batam. I have no clue about Batam. Aku bisa desain, tapi beyond that aku nggak bisa add value. Jadi ini aku nggak mau kerjakan sesuatu yang aku nggak bisa add value. Berarti jangan gerusa-gerusu. Lalu ketiga adalah sell well, yaitu yang kita bisa keep branding, building brand. Nah ini lama gitu. It will take time to build. Jadi so buy well, add value, sell well. Satu lagi Pak Iwan, jadi arsitek saja bisa kaya atau harus merangkap jadi developer? Jadilah orang yang fokus yang jadi bisa kaya. But Saya rasa nggak bisa jadi arsitek dan developer at the same time. Oh, cannot ya? I have not seen arsitek yang jadi developer besar, dan juga bisa lihat developer besar jadi arsitek besar, termasuk dengan tidak pernah lihat builder besar jadi developer sukses. Kebanyakan bangkrut gara-gara itu, karena tidak fokus. Terlalu ambisius. Karena dua skill yang berbeda. Tapi bagaimana Iwan Sunito bisa survive? I'm not an architect anymore. I'm a developer. You are not an architect anymore.
Oh jadi sekarang Saya Pak punya Iwan arsitek, saya punya punya construction. arsitek di bawah Bapak. Dulu. Yang gambar buat Bapak. Ya sekarang I let go. Karena itu bukan core skill Now you kita. let go. Oh, so you hire Jadi sekarang architect. tinggal Hire. hire. I'm a developer, Orang-orang I'm a pure developer. yang benar-benar punya vision. Like you work with the Japanese, right? Yeah, I work with the best. Siapa tuh namanya Japanese Kengo architect? Kuma, Koichi Takada. Wow, iya. Ya, lalu kan kemarin ada teman kita dari Jakarta pada tanya, after you did setelah bangun masterpiece ini, how do you build the next masterpiece? Aku bilang find a greater master. Ya cari aja master yang lebih hebat lagi. They solve the problem for you because they're so smart kan. Jadi ya I think be focused karena nggak bisa kerjakan segalanya. Karena they're two different world. Nice. So, arsitek is service orientated, property development, buying land, developing. Keren. Perlu Ini waktu. satu lagi boleh nggak? Boleh, satu boleh, lagi. satu lagi, Satu boleh. lagi ya Pak Iwan. Ini Nanti buat dicap-cap hamba-hamba aja. Tuhan soalnya. Oh, apa itu? Hamba-hamba Tuhan itu better hidup mengandalkan pelayanan aja atau mending tetap kerja dan berbisnis juga? Interesting ya, karena saya jadi hamba Tuhan selama 12 tahun kan. Saya bisa bangun gereja, tapi saya tidak lihat itu saya bisa optimal. Ya, tapi saya juga bisa melihat hamba Tuhan yang bisa menggunakan passion mereka untuk membuat mereka self-sustain. Tidak menggantungkan gereja. Contohnya kayak Joel Osteen bikin buku, Rick Warren bikin buku, T.D. Jakes bikin movie gitu ya. Atau orang lain yang jadi side business mereka. Jadi menurutku fokus deh. Fokus. Gitu, aku kok belum pernah lihat ya businessman yang gerejanya sampai puluhan ribu gitu. I was trying it. Aku mentok sampai 300. Not bad 300 tapi nggak bisa lebih dari itu. Karena nggak bisa fokus gitu. Karena waktunya nggak banyak gitu. Nah kalau aku jadi contohnya dan kalau udah menjadi gembala kan bisa belajar untuk investasi. Jadi sesuatu yang tidak memerlukan risiko. That's nice. That's nice. Jadi waktunya nggak terambil karena bangun bisnis itu susah loh ya. Oh, it's everything. 24 jam loh. Skill yang berbeda. Tapi kalau misalnya gembala itu melihat tanah yang bagus di desa-desa atau di daerah yang strategis yang karena pengalamannya networknya luar biasa, dia bilang, "Udah, aku investasi yang dapat income." That's how you Beli build tanah. wealth kan. Amazing. Suatu saat Saat kalau harga tanahnya naik, ya kan? bisa dijual. Atau dia belajar tentang yang namanya leverage finance. Contohnya adalah belilah tanah yang begitu value-nya sangat di bawah, sehingga waktu dia beli, dia petak-petak, dia dapat sisanya. Contohnya, beli 10 hektar, 5 hektarnya dijual, dapat 5 hektar gratis. That's kapasitas kan. Smart. Itu yang saya kerjakan di bisnis saya. Belajar dari Pak Iwan ini, para hamba Kita mesti Tuhan. makan siang bareng nih ya. Makanya rumah kita yang di Australia kan rumah yang daerah lokasi bagus ya. Beli rumahnya dengan dana yang sangat kecil karena leverage finance. Beli di bawah harga. Thank you banget. Ya. Thank you. Oke, pemirsa ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan. Shalom, good news, puji Tuhan, rumah kami sudah terjual dan kami juga sudah ada tempat tinggal baru. Sisa uangnya kami alokasikan untuk biaya kuliah. Tapi ternyata anak kami mendapatkan beasiswa. Wow, Awesome. sungguh rancangannya ajaib. Wow, ini kayak hidup dalam dongeng, semuanya dijawab Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan ragu menghubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, saya nggak akan berpanjang-panjang, cuman membacakan 3 ayat firman Tuhan. Karena tadi ini udah bicara banyak banget yang daging gitu ya. 1 Petrus pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Di sini firman Tuhan menuliskan gini. Berbahagialah kamu, blessed are you Pak Iwan. Ini untuk Pak Iwan nih. Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. What an honor to have you. Thank you. Kita Thank you. berdoa acara ini atau episode ini akan menjadi berkat ya. Buat banyak orang dan bagi pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk tinggalin komen dan support kami dong. Dengan cara memberikan subscribe dan juga
nanti juga share ke teman-teman yang lain sambil terus dikulik lagi, dilihat lagi ini apa nih yang Iwan Sunita ngomong apa nih, ini keren banget nih, terus jadiin quote nih, nanti bisa dipost di Instagram atau di Reels atau apapun juga supaya kita bisa talk about it and kita diberkati Tuhan lebih lagi untuk dapat intisarinya ya. Thank you. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Pak Iwan Sunito yang sudah menjabarkan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa selama proses masalah ini ada tidak mudah, tetapi Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk fase kehidupan berikutnya 2.0. Engkau lawat dia, berikan visi yang besar, berikan peneguhan-peneguhan, tanda-tanda Tuhan, sehingga dia tahu bahwa bukan karena kehebatan Iwan Sunito, tetapi karena Tuhan Yesus yang berkibar dalam kehidupannya. Berkati istri dan ketiga anak-anaknya bahkan cucunya untuk terus mereka akan mempermuliakan nama-Mu. Berkati para pemirsa sekalian sehingga apa yang mereka dengar hari ini, mereka boleh belajar banyak hal dan satu hal mereka tidak menyerah menghadapi tantangan kehidupan. Aku melepaskan berkat dan urapan Tuhan pada kehidupan kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Right. Thank you. Ya. Pemirsa, luar biasa ya episode hari ini. Saya teringat satu firman Tuhan yang bilang gini, 7 kali orang benar jatuh, tetapi 7 kali pula dia akan bangkit kembali. Kalau hari ini Anda merasa sedang terpuruk, berada di titik terendah kehidupan Anda, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, even this one will pass. Kamu akan bisa bangkit kembali dan lulus ujian dengan gilang gemilang. Right. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh nonton. And we will see you next week. God bless you. God bless you. Wow, amazing. Thank you so much.